Cari aja di Shopee, banyak yang just tip Iya, kok. Vehe itu ya Eskid Tapi perusahaannya. ternyata pas masuk Indonesia dia namanya Eskid. Vehe, Eskid, makanya ada tulisan V-nya tapi kecil. Dia susu yang sama, cuma kalau di Cina namanya Namanya Vehe. Vehe. Waktu itu Bill di Cina minumnya Vehe, ada nggak ya videonya ya? Mungkin Lupa kalau aku masuk loh. Indo namanya nggak enak kalau Vehe ya. V itu artinya terbang. Minum apa ya? Apa sungai? Pokoknya begitu. Terus poinnya tadi udah lengkap belum tuh Ya poin-poin yang poinnya gue kasih? itulah. Nah, ini juga nih kemarin gue lihat ada perdebatan. Katanya ada peraturan dari pemerintah lah. Seorang influencer bla 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 toko tidak boleh mempromosikan Sufor. Oke, gue baca baik-baik tuh peraturan. Iya. Yang tidak boleh adalah ketika dia mempromosikan Sufor untuk menggantikan ASI. Oh iya. Itu nggak boleh. Dan kan Bill. Dan gue juga nggak ASI. setuju karena Sufor itu tidak bisa menggantikan ASI. Nggak bisa. Nggak bisa. Satu dari. Nggak bisa dong. sini. Satu dari ini. Dari mana Ya, yo? Satu. Si Bill kadang-kadang suka bilang mama. Terus suka isengin aku kayak gini, kokop. Tau gak sih? Piala Dunia jagoin siapa bang? Nanti dulu gue belum riset. Siapa sih, aku nggak ngerti Piala Dunia. Ci Olive pernah ngambek gak sama Kodensu? Pernah. Jawab. Boleh nggak kalau ngomong itu nggak usah melakukan pukulan? Karena Ya, itu jawab. kurang baik itu. Jawab. Apaan jawab apa? Tuh kan nggak mau jawab, gimana kan pukul? Pernah ngambek nggak? Yang di sebelah itu Biel ya. Emang aku semirip itu ya yang sama Bill ya? Semirip itu nggak sih? Apaan sih lu? Semirip itu nggak sama Bill? Bang Densu, kapan visit ke lapas lagi? Aduh. Yang aku semirip itu nggak sih sama Bill? Kok apa beda fungsi Vespa sombong putih dan hitam? Aku pakai putih. Berkali-kali aku jelasin. Yang hitam itu untuk kondisi kulit kalian yang berminyak. Kalau orang kulit berminyak pakai hitam. Untuk kayak dia nih. Gue kulitnya berminyak. Kalau yang putih itu untuk yang kulitnya tidak berminyak, aka kering dan sensitif. Dan sensitif. Oke? Apa lagi? Kirain lagi ngobrolin Take Me Out. Take Me Out lagi. Tanya tuh. Bang Densu main di Beyond Gak bang. usah aneh-aneh ya, dia udah tua. Gue lawan siapa? Udah cedera, gak usah dah. Gabut banget gue, malam-malam makan nasgor sambil nontonin Pak Sutri di kasur deep talk. Mana ada TikTok kalau dari tadi aku pukul dia marah. Suami gue lagi main PS, wek. Tapi cowok-cowok tuh masih suka main game-game gitu ya? Kamu juga waktu kemarin pas lagi suka banget. Sekarang udah gak tahu diapain tuh PS. Ku jual Bang aja Densu ya. bed cover sama spraynya beli di Informa ya? Iya. Kok dia tahu? Diskon lagi. Lagi diskon. Pasti dia tahu kan lagi diskon. Aku baru beli dia yang lagi diskon. Malu-maluin. Lucu banget. Berani nggak lawan orang Brooklyn? Apalagi yang Mata Ci Olive kenapa? Tadi udah dijelasin. aduh gak tahu nih kenapa udah tutupin nih biar gak ditanya. Tanya netizen, tadi tolong bantu netizen. Jelasin, tadi udah jelasin. Soalnya sama di Informa. Diskon kan? Alhamdulillah bisa samaan spray artis. Oh dia pakai juga. Ih, aku tuh masih emak-emak banget, kayak masih belanja. Enggak, soalnya Diskon. POV netizen itu terhadap artis itu kebelah yang Apa? karena ada beberapa artis itu yang menonjolkan ke mahal. Tapi ya, aku bingung deh, kan banyak yang ngomong, masa kerja sama artis gini, masa artis begini, masa artis nawa, masa... Dia nggak tahu ya, pengusaha sama artis banyakan duitnya pengusaha. Iya nggak sih? Kayak, kenapa artis kayak identik dengan wah dan mahal dan apa? Padahal pengusaha duitnya jauh lebih banyak dibanding artis. Jauhnya tuh jauh. Iya nggak? Bang Desu tanggapannya Pertamax naik. Tadi udah gue kasih tanggapannya. Aku ngomong kok gak ada yang ini sih, gak ada yang komen. Kamu kok juga diem aja sih. Jangan cuekin Ci Olive.
Emoticon marah. Tuh, jangan cuekin Kak aku. Bill gimana tangannya bang? Masih sakit? Tadi udah baikan. Udah baikan. Katanya. Lihat Kemarin nih, dibawa story-nya. ke fisioterapi, terus udah dikompres, di treatment gitu, terus bengkaknya udah mulai Tapi kasihan ya pas dia ngomong, kok papa, kok papa. Kamu tahu nggak cewek yang kalau misalnya ditanyain kamu nggak apa-apa, terus dia ngomong nggak apa-apa, tapi hatinya sambil sakit. Iya, dia berusaha Gitu. untuk membuat orang lain jangan ikutan sedih dan panik, Mm-mm, tapi sebenarnya di dalam hati dia kecewa mm-mm. dengan keadaannya. Paham gua Oleh, paham. Saya secuek-cueknya saya ini tingkat kepahamannya lumayan tinggi. Walaupun memang kayak tai kadang-kadang kelakuanku. Kan kadang-kadang. Bang Densu, gua kemarin take me out. Apa lagi cepet banget nih. Bang, kalau Cici marah tipe yang silent treatment atau ngoceh-ngoceh punya? Jawab. Lebih ke ngoceh-ngoceh dia kalau itu. Dia langsung mengkomunikasikan dengan cepat ya. Saking cepatnya kadang-kadang aku agak pusing. Jadi aku kadang-kadang aku slow mo. Emang bisa. Gue kemarin up take me out, lu kemarin FYP Iya bang. kan? Oh dia yang nge-up. Ini nih, Iya tuh. siapa namanya? Oh, Pepe lagi- Surinala. Dia lagi cerita tentang mantan. Pepe lagi. Kamu sorry. yang bahasanya ya. Maaf, izin. Pempe. Potong-potong. Hujat dia. Jangan dong. Gue salah baca udah minta maaf. Pempe namanya Pempe. Bagian Kok minta maafnya nggak di-up. namanya Pempe sih? Ya karena dia jualan pempek kali ya. Oh, mungkin dia jualan pempek. Ya emang kenapa? Kan? Karena agak jarang orang nama pempek. Yang nggak jelek. jualan Gue nggak ngomong gitu pempek. jelek, cuma Kamu ngapain orang ya? Gue bilang pempek bukan. Kenapa? Ci, kalau dia lagi tantrum diapain Ci? Oh pernah lagi tantrum. Coba aku bingung nih ya. Aku tanya kamu sama netizen ya. Jadi aku pernah jalan sama Biel di mall. Ya namanya anak umur segitu pasti ada tantrumnya ya. Dan di hari itu dia lagi tantrum banget. Terus pas lagi di mall gitu, kalau anak lagi tantrum kan teriak. Terus dia tiduran di lantai yang. Biel? Heeh. Oh pernah. Pernah. Terus akhirnya Baru aku tahu. berusaha angkat dia. Cuma kan susah kalau anak tantrum kan gini-gini kan. Mm-mm. Pada saat aku angkat dia, aku kan juga stres, namanya anak kecil kalau lagi nangis tuh kan pasti sekeliling ngeliatin gitu kan. Dan ini dia banyak yang kenal. Terus aku tuh berusaha menenangkan dia dan aku harus pasang muka serius supaya dia tahu dia tidak boleh melakukan itu. Terus pada saat aku jalan, banyak orang yang manggil Ci Olive, Biel. Di saat aku sedang mendidik Biel untuk tidak boleh melakukan itu di mall. Iya. Tiduran teriak-teriak. Nah di posisi itu aku bingung. Aku harus tersenyum sama orang atau aku harus tetap pasang mukaku yang konsisten ke Biel marah. Karena serba salah kalau aku senyum ke orang nanti Biel tidak tahu bahwa mamanya sedang mendidik dia dan lagi marah nih. Tapi kalau aku tidak tersenyum sama orang nanti orang lain menganggap ih sombong banget sih gitu. Aku harus apa? Kamu harus gini, ini kan Biel nih. Gitu. Nggak, iya tapi kan posisinya juga gini loh yang kalau aku lagi mendidik anakku kayak Biel kamu tidak boleh begitu ya, ini di tempat umum kamu nggak boleh teriak, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh ini ya. Terus kan orang pada manggil Biel, jadi Biel kan nggak fokus diomelinnya. Ngerti nggak posisiku yang? Aduh. Nah itu di situ tuh aku bingung gitu kan, aku bukan public figure kayak kamu yang udah mengerti gitu kan, aku kan kayak masih bingung asing gitu kan. Nih Jadi ada aku kayak masukan. bingung. Anakku juga begitu. Aku coba tinggalin Ci, akhirnya ikut. Lalu aku ajak ke tempat sepi. Iya, nah masalahnya Biel kalau ditinggalin semua orang manggilin dia Biel gitu. Kan aku nggak mau dia malah jadi menganggap bahwa dia tuh nggak salah dan orang. Jadi maksudnya si ramah sama Olive, dia. pada kalau ditinggalin ya kondisi seperti itu, orang kebanyakan kenal panggil Biel, jadi dia nggak ikut si Olive, dia ikut orang lain. Iya, dan maksudnya Bielnya jadi nggak kedidik karena dia menganggap it's okay gitu loh. Kalau misalnya dia aku tinggalin, terus nggak ada yang mengenali dia atau menenangkan dia, mungkin dia jadi takut. Tapi kan ini semua orang menenangkan dia gitu loh. Biel kenapa? Kok Biel nangis? Gitu. Iya. Padahal posisinya tuh aku sedang mendidik dia.
Kamu lagi jadi bad cop, nanti orang-orang di sekitar jadi good cop. Iya, aku lagi mendidik anakku pada umumnya seperti ibu-ibu lain gitu. Tapi aku juga di posisi kayak kalau aku dipanggil dan nggak tersenyum dan apa, pasang muka marah juga, nanti orang menganggap aku sombong. Cuma Serba kalau salah di jalan situ. sama aku nggak pernah gitu dia. Ya emang sih jarang, cuma tuh kejadian sekali memang begitu. Aku kayak, aduh gila, terus akhirnya aku mau makan, lagi aku pulang, aku masuk mobil, aku nggak jalan-jalan lagi. Cuman kayak jadi ada posisi aku kurang nyaman, karena posisi aku lagi harus ngedidik Bial, Bial gitu loh. Iya paham itu. Ngerti kan maksud aku yang? Paham, paham. Iya, bener-bener kayak, aduh, Bial, Bial gitu. Kalau Aku lagi nasihat orang digendong bawa ke tempat sepi. Iya, pada saat aku lakukan itu, akhirnya aku bawa dia ke mobil. Pada saat perjalanan itu, Bialnya tuh banyak yang manggil dan senyum, dan dia jadi nggak tahu kalau dia lagi dimarahin. Karena aku juga jadi refleks senyum kan. Ya takutnya nanti dibilang sombong. Padahal Pas posisinya dia pasti jangan itu. kayak gitu, dan aku harus ngedidik dia untuk dia tidak boleh seperti itu. Kalau saya ya, kan kalau masalah kayak begini kan konteksnya ya beda-beda ya caranya, karena tiap orang kan pasti punya. Menurut gue setiap didikan itu semuanya punya kebaikannya masing-masing menurut POV orang tua. Jadi nggak ada nih yang benar-benar benar, nggak ada juga yang benar-benar salah. Semuanya atas dasar kasih sayang. Kalau gue angkat, biar jangan kayak begitu. Nah, terus ada orang lewat nih kan, Bang Densu, gitu kan? Boleh foto nggak? Belum, nggak bisa. Saya lagi didik anak saya. Nanti ya. Ih, sombong banget si Densu. Iya, kok mati aja anjing. Gitu. Nah itu loh yang aku kayak, Ya kamu nggak bisa ngelakuin itu. iya. Kenapa kamu nggak bisa ngelakuin itu? Karena orang-orang itu berekspektasi kamu itu menjadi orang yang soft spoken, yang selalu ini, selalu itu. Nah, saya sudah keluar dari ekspektasi orang, dimana saya tidak tinggal dalam ekspektasi itu lagi. Apapun yang orang katakan tentang saya, itu tidak akan membuat iman saya itu terganggu kepada Tuhan. Tuhan yang tahu hati saya tidak punya niatan jahat sama kamu. Saya selalu ingin lihat kamu jadi orang yang lebih baik, siapapun di luar sana. Saya tidak bisa membahagiakan kalian semua. Saya harus mengerjakan sesuatu, dan ini untuk kebaikan anakku. Jadi mohon maaf ya, nanti ya gitu. Iya, cuman kayak kadang aku tuh kayak, aduh nanti gue dianggap sombong gak ya? Soalnya gini ya, beda posisinya. Kalau kamu tuh, kamu memang selebriti, kamu memang artis. Kalau kamu memang Kalau dunia itu, kalau aku tuh bukan. kan aku kan ngomongnya kan baik-baik ya. Maksudnya kan ini gue lagi gendong Biel nih. Terus Bang boleh foto? Ntar ya, saya lagi ini Biel dulu gitu. Kan gue nggak ngomong galak. Nggak, tapi posisinya Tahan kalau dulu. itu masih oke sih Tahan menurut dulu. aku. Tapi bisa aja dia ngerasa kecewa kan. Terus bisa berpikir gue sombong. Ya gue mesti gimana? Terus dia nulis di threads, gue ketemu Ya Bang udah. Densu sombong banget. Itu gua pernah ketemu terjadi dia. Lip sama saya. Bukan hal baru itu. Gue pernah menolak orang untuk foto dikarenakan sebuah kondisi, tapi gue ngomong baik-baik. Belum bisa mas, nanti setelah itu baru foto ya gitu. Seperti ini nadanya. Terus istrinya malahan yang tulis di TikTok. Gila ya sombong banget sembari videoin gue dari jauh. Suami gue padahal ngomong baik-baik minta foto gini gitu. Terus di tag ke gue. Terus gue komen di situ, bro, bukannya kemarin gue udah ngomong baik-baik ya? Kok jadi gini? Emang kenapa? Gue minta maaf ya kalau kemarin nggak bisa, soalnya gini. Gue jelasin lagi tuh di situ. Di take down kontennya. Oh, kayaknya aku tahu deh yang kamu lagi syuting film ya. Iya, jadi hal seperti itu Iya, bisa iya. banget terjadi sama siapa aja. Jadi Iya. jangan terlalu dibawa ke dalam pikiran. Be nice aja, kasih tahu dengan jujur, bawa santai. Tapi aku ada di posisi waktu itu aku nggak bisa kasih tahu dengan jujur, karena gini, aku di rumah sakit, dokter baru bilang bayiku detak jantungnya nggak ada. Aku masih shock, aku belum bisa memproses itu. Begitu aku keluar dari ruangan dokter, ada yang minta foto dan aku harus terpaksa tersenyum. Aku aja tuh belum bisa ngucap
Yang waktu Keguguran. keguguran. Iya. Aku aja belum bisa mengucap bahwa aku keguguran. Nanti ya, aku aja belum sempat mengeluarkan air mata. Mm-mm. Tapi aku udah harus, iya, boleh. Oh iya, itu gila rasanya tuh aku kayak, Lu rasanya sedang aduh, membohongi, kayak sedang membohongi perasaan sendiri kayak aku tuh maksudnya. hancur banget di dalam gitu loh. Karena air mata aja belum jatuh, tapi aku udah harus memaksakan diri aku buat tersenyum. Dan aku kayak, kalau aku bilang enggak, alasannya apa ya? Aku aja belum bisa memproses itu, dan kalau aku ngucap, pasti aku nangis. Ngerti gak sih? Kamu. Gitu loh. Jadi aku kamu kayak, merasa sedang membohongi kayak aku tuh mengkhianati perasaanmu sendiri untuk membuat orang lain itu nyaman dan senang. iya, padahal aku sendiri lagi dalam kondisi yang, itu aku nggak tahu aku lagi kondisi apa. Kayak di dalam tuh lagi, baru keluar pintu, dokter tuh kan kayak, what just happened gitu kan. Ini beneran gak sih? Masih fase denial gitu loh. Gitu. Itu biasa terjadi kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Itu hal yang wajar dan itu baik kok. Iya, tapi kan bisa aja kalau misalnya aku nolak, kan orang itu menjadi melihatnya kan kayak, ih, seh. Padahal dia mungkin nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kita gitu loh. Iya nggak apa-apa. Ya intinya sih sebenarnya jangan terlalu cepat ngejudge lah. We're also human gitu kan. Iya itu benar. Tapi kamu tidak bisa menghindari fakta bahwa orang di dunia itu sampai kiamat pasti akan ada pihak-pihak yang akan ngejudge. Itu hal yang Iya. umum. Tapi gila itu rasanya aku tuh kayak mau hancur gitu loh. Ya itu bagian daripada proses pembentukan orang kan Kalau masing-masing. komen-komen orang-orang apa? Kodensu pernah marah dengan nada tinggi ke Biel nggak? Pernah. Pernah. Bukan marah ya. Saya lebih ke memberikan arahan. Enggak, malah kok. Which is itu nggak Itu apa-apa. masuknya marah ya? Marah. Kayak yang aku bilang Biel nggak boleh kayak begitu ya. Kakinya nggak boleh naik ke atas meja. Papa ngajarin kamu supaya kamu tahu Iya, gitu. tapi abis itu kan kalau Bial masih lakuin kan kamu langsung angkat dia, kamu marahin. Bial tidak boleh ya, gini-gini. Oh, sama aku cuma marah kok, nada tinggi sama Enggak Bial. diangkat, marahin diangkat terus aku Iya, terus ajak. kamu masukin ke lemari. Iya kalau dia udah apalagi namanya ngelawan terus aku masukin lemari. Itu marah lah. Nggak marah lah itu. Marah yang kau marah sama dia ya. Olive, saya kalau marah saya banting-banting. Ya kan marah sama orang dewasa sama anak beda. Enggak lah, beda lah. Nah, udahlah dia marah kok sama anaknya, which is it's okay lah. Namanya dia bapaknya, dia ngedidik. Gini loh, saya itu kadar marahnya itu nggak sama kayak orang umum. Ya udahlah, intinya itu mah. Saya kalau angkat, bisa saya angkat gini, Biel, nggak boleh ya kayak begitu. Kamu itu gini, itu marah itu. Enggak, nada kamu lebih tinggi dari itu. Iya lebih tinggi dari itu, tapi pas saya itu marah. Marah. Lah berarti dari kemarin gue murka dong. Ya nggak tahu lah. Terus kita dikasih apa tuh? Dikasih duit tuh. Lucu banget. Itu namanya marah Bang Densu. Pas itu marah. Iya. Nih gue ngangkat nih. Kamu jangan kayak begitu. Itu tidak baik ya. Soalnya nanti kalau kamu begitu itu gini-gini. Itu marah itu ya. Nggak begitu kamu ngomongnya. Enggak, gue percaya lu. Lu tukang gini lu. Apalagi deh tukang menambah-nambah. Kamu nggak bisa, kamu dengerin papa. Papa masukin ke lemari ya. Matiin lampunya. Itu marah bukan? Bukan. Tapi begitu nggak kamu ngomongnya? Enggak kayak kamu. Bagaimana coba? Kalau Bial nggak mau dengerin, papa masukin dalam lemari, papa matiin lampunya ya. Beda nada aja Olive. Enggak, kamu nadanya nggak serendah itu ya. Kalau pas nggak serendah itu. Sekarang aku yang dengar, aku yang tahu. Aku yang tahu. Kalau misalnya kamu serendah itu nggak mungkin coba aku di depan terus aku masuk. Enggak. Iya. Tapi masih tahap oke. Kalau gitu gini aja ya, pada saat gue melakukan itu nanti kita live ya supaya. Gak mau lah. Aku lagi ini sama Bial aja, aku nggak mau dilihat orang lagi ngedidik Bial. Masa gue di live-in? Jadi gue ngerasa kalau Cio Olive mendeskripsikan sesuatu, ya gue bisa ngerti kalau cewek kali mungkin atau gimana ya. Dia tuh kayak menambah nada. Gak ada, aku nggak nambah ya. Nah itu kayak begitu. Aku nggak nambah ya. Nah kalau gue ngomong, gue merasa ngomongan gue flat, tapi sama dia dikasih irama. Jadi kayak kok ditambahin bumbu gitu loh. Ya biar enak. Udah ngomong apa lagi?
Lebih ke tegas mungkin kok. Tuh, tegas katanya tuh. Kodensu Enggak. ngalah aja sama Cioli. Waduh, dapat ini gue. Apa? Tomat. Jadi gue itu nggak boleh dan tidak mengizinkan diri gue untuk physically ke BL karena BL anak perempuan. Jadi gue nggak cubit, gue nggak apalagi namanya pukul, gue nggak jewer dan lain-lain. Pokoknya nggak physically. Tapi gue mendidiknya dengan gue mengambil kebebasan dia. Gue masukin ke kamar. Nanti di dalam kamar itu dia berdua sama gue. Jadi nggak sendiri supaya dia nanti bisa mengkomunikasikan kenapa dia begitu ke gua. Jadi prinsip gua ketika gua memberikan hukuman seperti itu, jangan dibiarkan anaknya sendirian di dalam karena akhirnya ya dia nggak ngerti juga kenapa dia dihukum. Tapi harus berdua dengan orang yang punya masalah. Misalnya dia bermasalah sama Jolib. Nah mereka berdua dikurung dalam kamar gitu. Bermasalah sama gua, dikurung dalam kamar sehingga bisa ngobrol. Nah ngobrol ini yang paling penting dalam membangun bonding antara dua belah pihak. Itu menurut gua. Yang tadi aku beli bubur. Mau kamu mau makan nggak? Kalau nggak aku mau masukin kulkas. Taruh aja situ, gua mau makan nih. Mau? Iya, Mau aku siapin? boleh. Panasin. Iya. Weh, gue dapat gift lagi nih. Kalau lu pergi gimana bang kerja? Maksudnya gimana tuh? Biel pinter banget bang, masya Allah, masya Allah. Makasih. Sebenarnya karakternya Biel tuh emang penyayang aja. Dia nggak, dia tuh bahkan kalau dipukul orang atau dijambak teman-teman seusianya atau di atas dia nggak pernah bales. Dan Biel itu lumayan sensitif perasaannya. Jadi kalau gue ngomong itu agak kenceng dikit, dia lumayan langsung berasa. Jadi gue nggak bisa terlalu tinggi nadanya. Makanya kadang-kadang gue adjust lagi. Karena soalnya gue kan orang Makassar ya. Jadi kadang-kadang kita suka alam bawah sadar kita kalau ngomong tuh agak ketinggian gitu. Tapi ya nggak bisa dibenerin juga. Dibenarkan, nggak bisa dibenarkan. Di atas live lu ada Aldi yang terima kasih sama lu. Aldi siapa ya? Bang, undang Edis TV. Iya, gue sering nonton tuh Edis TV. Seru juga ya kalau lagi berdebat. Cuma gue kurang suka ya kalau apa debat-debat gitu. Gue takut nanti ribut-ribut, berantem-berantem. Kok nonton Turkish Boy main basket sama Kodensu di channel mana? Di Pebasket Sombong, besok jam 10 pagi tayang. Bang masih inget gak waktu ngekos di Ben Hill? Masih lah.